datang di podcast Bedah Filosofis, di mana kita akan mengupas tuntas berbagai pemikiran dan gagasan mengenai filosofis. Topik hangat kita pada hari ini adalah Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Failia dengan NIM 2301050155 yang akan bertugas sebagai host pada podcast Bedah Filosofis. Tentunya saya tidak sendiri nih di sini. Saya ditemani oleh rekan-rekan mahasiswa dari PGSD Universitas Negeri Semarang. Adapun narasumber pertama yaitu ada Alsya. Halo Alsya. Halo Sobat Filosofis, kenalin aku Alsya Nabila Azarin dengan NIM 2301050108. Hai. Untuk berikutnya, narasumber kedua nih ada Anjini. Halo Anjini. Hai Sobat Filosofis, kenalin namaku Andini Raffi Aisnaja dengan NIM 2301050153. Salam kenal. Oh, narasumber terakhir ada cowok ini. Halo Tiang. Hai Sobat Filosofis, perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad Destiar dengan NIM 2301050146. Oke, udah perkenalan nih ya. Sebelumnya, bagaimana nih kabar kalian? Baik, Sehat dong. Alhamdulillah. Masih semangat puasa? Wow, masih. Semangat banget sih. Iya dong, harus tetap semangat. Meskipun puasa, kita harus tetap semangat. Nah, untuk podcast kita hari ini nih, berbeda dengan podcast yang biasanya. Karena kita pada hari ini podcast melalui Zoom. Kita sebagai generasi bangsa harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik. Salah satunya yaitu menggunakan aplikasi Zoom. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga disebut sebagai sistem filsafat bangsa. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa makna sebenarnya dari konsep Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa? Nah, kalau menurut aku sendiri, Pancasila itu bukan sekedar dari kumpulan nilai, tapi ada rumusan sistematis tentang kehidupan yang ideal bagi bangsa Indonesia. Pancasila juga menyajikan kerangka berpikir untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa mulai dari moralitas, politik, hingga ke ekonomi. Nah, kalau dilihat dari pandangan sistem filsafat, Pancasila bisa diartikan sebagai suatu cara pandang atau pandangan terhadap bangsa Indonesia yang menyeluruh, kemudian yang terpadu, kemudian konsisten tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Maksudnya gini ya Sobat Filosofis, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Dalam konteksnya bisa hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam, dengan negara, bahkan dengan dunia. Nah, kalau dari Mbak Andini sendiri gimana nih? Aku setuju banget sih apa kata Alsya. Pancasila tuh ibarat kompas moral bangsa yang menuntun kita menuju kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Nilai-nilainya itu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang beragam dan multikultural. Gitu sih. Wah, menarik sekali dari jawaban kalian dengan beragam pendapat. Lalu, mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat bangsa? Kalau menurutku, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat bangsa karena Pancasila bukan impor dari luar, tapi lahir dari pergulatan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilainya dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan mempertimbangkan realitas sosial dan cita-cita luhur bangsa.
Aku setuju banget sih sama Tiar. Terus izin nambahin juga ya, Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat bangsa juga karena mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan-tujuan yang menjadi dasar negara Indonesia. Contohnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oke, tentunya Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa memiliki karakteristik. Nah, menurut kalian, apa yang membedakan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa dengan ideologi-ideologi politik lainnya? Aku tahu nih, yang membedakan konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dengan ideologi-ideologi politik lainnya. Ideologi yang kaku dan sempit. Pancasila terbuka untuk berbagai aliran pemikiran dan ideologi selama selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa. Pancasila menjunjung tinggi toleransi dan kebinekaan. Pancasila bukan tentang doktrin yang dipaksakan, tapi tentang nilai-nilai universal yang dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Alsya, gimana nih? Wah, iya tuh. Pancasila itu berbeda dengan ideologi politik lain yang sering mementingkan suatu golongan. Pancasila itu berpihak pada rakyat. Nah, sobat filosofis, Pancasila itu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Begitu. Wah, mendengar penjelasan dari kalian, saya semakin tertarik nih untuk menggali lebih dalam tentang Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa tentunya mempunyai fungsi. Menurut kalian, apa saja fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa? Kalau menurutku, Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa memiliki fungsi fundamental, yaitu yang pertama, fungsi etika, yaitu menentukan norma dan nilai moral yang ideal bagi bangsa. Yang kedua, kenegaraan, memiliki fungsi menjadi dasar bagi sistem politik dan pemerintahan. Yang ketiga, memiliki fungsi kebudayaan, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan budaya bangsa yang luhur. Dan yang terakhir, fungsi kesejahteraan, yaitu mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada tambahan, teman-teman? Dari aku ada tambahan. Menurut aku, Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada dua fungsi lagi. Yang pertama itu sebagai landasan moral. Pancasila memberikan landasan moral bagi masyarakat Indonesia dengan mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, kemanusiaan yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dan berperilaku. Serta ada fungsi yang inspirasi filosofis. Itu kayak judul podcast kita hari ini nih. Nah, Pancasila itu memberikan inspirasi filosofis bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti nilai gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Begitu. Baik, Pancasila sendiri merupakan kunci pemersatu bangsa dan sebagai bentuk atau landasan untuk mendorong masyarakat untuk memajukan bangsa Indonesia ini ya. Untuk selanjutnya, topik kita terakhir yaitu di era modern yang penuh gejolak dan perubahan, apakah Pancasila masih relevan dengan zaman sekarang? Wah, justru di era sekarang, Sobat Filosofis, Pancasila kian penting sebagai kompas moral dan pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, kerukunan, dan gotong royong menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan zaman pada zaman sekarang. Ada tambahan nggak dari Kak Andini? Ada dong, betul banget tuh Sobat Filosofis. Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tapi panduan masa depan. Nilai-nilainya fleksibel dan adaptif, jadi mampu menjawab berbagai persoalan bangsa di era modern saat ini nih. Untuk Tiar, ada tambahan nggak? Ada. Jadi, Sobat Filosofis, kita sebagai generasi penerus bangsa, sudah saatnya kita internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Oke, dari perbincangan kita tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar sebuah doktrin politik, tetapi juga merupakan sebuah fondasi moral dan filsafat yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia.
Dalam konteks zaman yang terus berubah, Pancasila tetap relevan sebagai panduan yang mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing masyarakat Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkepribadian bangsa. Dengan terus menghargai, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik di tengah gejolak dan dinamika dunia modern. Terima kasih kepada teman-teman nih yang udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada topik Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa. Semoga apa yang tadi disampaikan dari narasumber kita dapat bermanfaat bagi sobat filosofis. Terus pantengin podcast Bedah Filosofis di episode berikutnya. Salam sahabat filosofis.